Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. Saya dari offering D23 Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2004326192505. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 12 mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama serta berperilaku sebagai muslim moderat. Nah, selanjutnya pada peta konsep bab 12 ini kita akan membahas mengenai pengertian jihad dan radikalisme, latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Selanjutnya ada upaya menanggulangi radikalisme, landasan dan macam-macam jihad, dan yang terakhir yaitu muslim moderat. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian jihad dan radikalisme. Kata jihad mengandung beberapa pengertian, baik pengertian secara literal maupun pengertian secara kontekstual. Di dalam kamus Al-Mawrid, jihad berarti perang di jalan akidah atau keimanan. Sedangkan menurut Glasse, jihad berasal dari kata jahadah yang artinya upaya atau sungguh-sungguh dan mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan. Di dalam kamus Al-Munawwir, jihad berasal dari kata jahadah yujahidu yang berarti mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, menurut Al-Raghib dalam Al-Bana, kata jihad adalah bentuk infinitif dari kata jahadah yang artinya menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya, usaha, kekuatan untuk melawan suatu objek yang tercela. Selanjutnya menurut Muslim memberikan pengertian jihad secara kontekstual. Jihad adalah usaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita dan upaya untuk membela agama Islam dengan harta, benda, jiwa, dan raga. Dengan demikian, jihad dalam pengertian kontekstual ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam. Dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai radikalisme. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tampil dengan wajah yang syarat akan kasih sayang, toleran, dan penuh percaya diri. Islam tidak mengajarkan kekerasan apalagi radikalisme. Kata radikalisme ini berasal dari kata radikal yang berarti dasar atau sesuatu yang fundamental. Sedangkan menurut istilah, radikalisme berarti pembaruan atau perubahan sosial dan politik yang drastis, atau sikap ekstrim dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis. Dengan demikian, radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Nah, radikalisme bukan ciri ajaran Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah, yaitu bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi dengan hormat dan saling menghormati. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Dalam Al-Quran, landasan-landasan tersebut antara lain terdapat dalam ayat-ayat sebagai berikut. Yang pertama dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6, yang berarti barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Menurut berbagai ulama fikih seperti Zainuddin bin Abdul Aziz, Imam Maliki, Imam Nawawi, dan Imam Asy-Syafi'i, hukum jihad adalah fardu kifayah dan fardu ain. Hukum jihad adalah fardu kifayah, artinya jika jihad telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, maka gugurlah kewajiban orang yang menunaikan dan segenap muslim lainnya.
Jihad menurut status hukum ini meliputi penegakan hukum Islam, belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu pelengkap lainnya. Termasuk dalam hukum jihad ini adalah menghindarkan diri dari kemudaratan dan menghindarkan diri dari kekurangan makanan. Perlu ditegaskan di sini bahwa jihad bukan merupakan rukun Islam, karena rukun Islam sudah jelas meliputi 5 aspek, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu, jihad hukumnya fardu ain jika pemimpin umat Islam telah memaklumkan mobilisasi umum bagi kaum muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Misalnya, pada saat umat Islam merasa terhalangi untuk melaksanakan rukun Islam dan termasuk kedaulatan bangsa dan negaranya, maka mereka diperintahkan untuk berjihad atau berjuang sesungguh-sungguhnya di jalan Allah. Nah, landasan jihad yang berstatus hukum fardu ain ini adalah firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 15 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu mundur membelakangi mereka. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu mundur membelakangi mereka." Quran Surat Al-Anfal ayat 15. Selanjutnya yaitu macam-macam jihad. Jihad ditinjau dari macamnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad secara kontekstual menurut Al-Raghib dalam Al-Bana ada 3 macam, yaitu berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Sementara itu, macam-macam jihad secara kontekstual ini di era modern saat ini menurut Sobirin teridentifikasi pada 3 hal, yaitu jihad memerangi musuh secara nyata, jihad melawan setan, dan jihad mengendalikan diri sendiri. Jihad dalam pengertian secara universal di atas juga mencakup seluruh ragam jihad yang bersifat lahir dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW selama di Mekah dan di Madinah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang, bentuk, dan dampak dari radikalisme. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan terjadinya radikalisme di kalangan umat beragama. Bila diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, setidaknya ada 2 macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama, yakni ada yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Menurut penelitian Armstrong, fundamentalisme tidak hanya terdapat dalam pemeluk agama yang monoteistik saja, akan tetapi fundamentalisme juga bersemai dalam komunitas pemeluk Buddha, Hindu, dan Konghucu yang sama-sama menolak butir-butir nilai budaya liberal dan saling berperang atas nama agama, serta berusaha membawa hal-hal yang sakral ke dalam persoalan politik dan negara. Dengan demikian, fundamentalisme dan radikalisme ini merupakan masalah dan tantangan bagi semua umat beragama. Lalu bentuk-bentuk dari radikalisme umat beragama, yaitu bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama aksi teror, lalu ada bom bunuh diri, lalu saling menyerang antar satu kelompok dengan kelompok lain atau antar individu, lalu ada juga aksi kekerasan, lalu intimidasi, dan perlawanan terhadap pemerintah, serta hal-hal lain sebagainya. Radikalisme umat beragama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal, apalagi jika terlibat itu berasal dari kelompok agama yang berbeda. Sudah banyak darah yang mengalir akibat dari radikalisme tersebut, begitu juga korban harta, benda, bahkan nyawa. Di samping itu, radikalisme melahirkan beragam penderitaan dan nestapa.
Tidak sedikit wanita yang kehilangan suami, anak yang kehilangan orang tua, serta ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal. Dari sisi psikis, radikalisme agama menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat, dan kekurangan adanya sikap saling percaya antara rakyat dan penguasa. Secara internasional, aksi-aksi radikalisme tersebut mengakibatkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan agama yang dipeluk oleh bangsa tersebut. Penyebabnya tidak lain karena banyak orang yang menyamaratakan antara agama dan praktik-praktik yang dilakukan oleh umat beragama tersebut. Nah, selanjutnya yaitu upaya-upaya untuk menanggulangi dampak dari radikalisme umat beragama di Indonesia khususnya dan di negara-negara lain pada umumnya. Dapat dilakukan dengan mengetahui secara tepat akar permasalahannya. Selanjutnya dicari solusi yang tepat dan bijak dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya para pelaku radikalisme agama. Di antara upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme umat beragama yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Sudah saatnya dan sudah semestinya umat Islam di dunia tidak diposisikan sebagai lawan barat pasca berakhirnya era Perang Dingin. Namun sebaliknya, umat Islam di dunia harus diperlakukan sebagai sahabat atau partner dalam berbagai bidang kehidupan secara bermartabat dan tidak diskriminatif. Yang kedua, yaitu dengan cara mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Nah, yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif dengan mengakomodir sisi positifnya dan mengeliminir sisi negatifnya. Nah, yang kelima, yaitu menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dan menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Perlu dimasukkan pula kesadaran umat beragama di era globalisasi ini untuk dapat hidup bersatu di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara meski tidak harus melebur menjadi satu kesatuan. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai Muslim moderat. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau perilaku ekstrim. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Dengan demikian, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibandingkan umat Islam di negara-negara lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa jihad, radikalisme umat beragama, dan Muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat Muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya seperti itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan Muslim moderat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.